Saudara, polisi menetapkan pemimpin Front Pembela Islam Habib Rizik Syihab bersama 5 orang lainnya sebagai tersangka dalam kasus kerumunan di Petamburan, Jakarta Pusat. Dengan penetapan tersangka ini, polisi akan menggunakan kewenangan upaya paksa, baik berupa pemanggilan maupun penangkapan. Polda Metro Jaya menetapkan pemimpin Front Pembela Islam Rizik Syihab sebagai tersangka dalam kasus pelanggaran protokol kesehatan dalam sebuah acara hajatan pada November lalu. Selain Rizik, dari hasil gelar perkara, polisi juga menetapkan 5 orang lainnya sebagai tersangka. Sebelumnya, Rizik telah 2 kali mangkir dari pemanggilan polisi sebagai saksi. Dengan telah ditetapkannya Rizik Syihab sebagai tersangka, polisi akan menggunakan kewenangan upaya paksa, baik berupa pemanggilan ataupun penangkapan. Dari hasil gelar perkara menyimpulkan ada 6 yang ditetapkan sebagai tersangka. Yang pertama, sebagai penyelenggara, saudara MRS sendiri, dipersangkakan di pasal 160 dan pasal 216. Polri dalam hal ini akan menggunakan kewenangan upaya paksa yang dimiliki oleh Polri sesuai aturan perundang-undangan. Upaya paksa yang kita indikan. Apa upaya paksanya? Kan ada 2. Dengan pemanggilan atau dengan lakukan penangkapan. Itu upaya paksa. Kuasa hukum FPI, Yanwar Aziz menyebut sejak awal sudah memperkirakan Rizik Syihab akan ditetapkan sebagai tersangka. Kita masih akan berdiskusi dengan tim lainnya terkait penetapan tersangka tersebut. Akan tetapi kita memang dari awal sudah memperkirakan hal tersebut. Kalau misalnya nanti dipanggil lagi untuk diperiksa oleh Polda, apakah akan datang? Insya Allah kalau kondisi pemulihan beliau sudah selesai, insya Allah beliau akan memenuhi panggilannya dan kita melihat kondisi kesehatan dan 2 kali saya bertemu dengan pihak penyidik Polda Metro Jaya. Alhamdulillah tim gabungan tim penyidik gabungan itu alhamdulillah sudah terjadi komunikasi yang baik dan insya Allah. Hari ini Rizik Syihab juga dipanggil Polda Jawa Barat terkait kasus kerumunan di Megamendung, Kabupaten Bogor. Rizik akan dimintai keterangan oleh polisi karena hadir dalam kegiatan yang dinilai melanggar protokol kesehatan. Namun, Rizik tidak hadir dengan alasan kelelahan. Tim Liputan, Kompas TV. Seperti apa situasi di Polda Metro Jaya usai penetapan tersangka terhadap Rizik Syihab? Sudah ada jurnalis Kompas TV Tifal Solesa. Tifal, apa langkah selanjutnya polisi pada Rizik Syihab yang dikatakan akan melakukan upaya paksa? Ini yang masih kami tunggu, kapan kiranya langkah kepolisian dalam hal ini Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya akan melakukan penangkapan terhadap 6 tersangka dalam kasus kerumunan di kawasan Petamburan, Jakarta Pusat yang kemudian berujung pada pelanggaran protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19 ini. Salah satunya terhadap tersangka yakni pemimpin Front Pembela Islam Rizik Syihab. Tapi kalau kita merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sebetulnya ada tahapan setelah kemudian polisi menetapkan tersangka. Apabila kemudian dari aparat penegak hukum akan melakukan penangkapan terhadap siapapun orang yang kemudian berurusan dalam satu kasus pidana, begitu dijelaskan dalam penjelasan umum angka 3 huruf B KUHP bahwa proses penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis, sehingga tugas berikutnya dari pihak kepolisian adalah mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap 6 tersangka termasuk dalam hal ini terhadap Rizik Syihab begitu. Ini menjadi respon atau tindak lanjut lain yang perlu dilakukan atau kita lihat juga nanti bagaimana perkembangannya setelah Kapolda Metro Jaya Irjen Muhammad Fadil Imran menyatakan bahkan sebanyak 2 kali menegaskan ada upaya untuk penangkapan akan segera ditangkap begitu diksinya beliau untuk menangkap 6 tersangka dalam kasus kerumunan ini. Nah, berkaca pada penetapan 6 tersangka ini sebetulnya didapatkan dari hasil gelar perkara yang berlangsung pada 7 Desember 2020 lalu setelah sejak SPDP dikeluarkan akhir November hingga sebelum masa gelar perkara sudah diperiksa sejumlah saksi. Kira-kira lebih dari 15 saksi dipanggil untuk dimintai keterangan untuk pendalaman kasus ini. Selain dari pihak
penyelenggara acara akad nikah dan juga peringatan Maulid Nabi di kawasan Petamburan. Saat itu ada juga keterangan yang diminta dari pihak pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat, Wali Kota Jakarta Pusat, kemudian pihak Kelurahan Petamburan, pihak Kecamatan Tanah Abang, pihak RT RW setempat, disebutkan polisi beberapa waktu yang lalu dalam proses pendalaman ataupun juga pemeriksaan saksi memenuhi panggilan begitu. Nah, yang akan kita lihat juga bagaimana perkembangannya adalah kapan waktu untuk penangkapan itu sendiri. Ini pun juga dikembalikan lagi kepada penyidik karena ia atau mereka yang berhak untuk melakukan eksekusi penangkapan tersebut. Nah, hal lain yang juga menjadi perhatian kita semua adalah bagaimana untuk sangkaan pasal pelanggaran yang dialamatkan kepada keenam tersangka. Dari pihak kepolisian sendiri sudah menjelaskan ada 3 sangkaan pasal yang dilanggar atau diduga dilanggar keenam tersangka ini, yakni di pasal 160 dan 216 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta pasal 93 Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan. Kalau saya jabarkan sedikit, di pasal 160 dan 216 KUHP secara umum polisi menyebut terhadap Rizik Syihab ini diduga melakukan upaya penghasutan di muka umum, baik itu secara lisan atau tertulis, untuk melakukan tindakan tertentu yang melanggar hukum. Kalau di pasal 160 diterangkan ada ancaman pidana 6 tahun penjara apabila ada indikasi pelanggaran di situ, sementara pada pasal 216 KUHP ada indikasi untuk dikenai pidana penjara 4 bulan 2 minggu penjara. Sementara untuk pasal 93 Kitab ataupun Undang-Undang Karantina Kesehatan ini merujuk lagi adanya pelanggaran protokol kesehatan saat itu, mengingat ada kerumunan di sana. Pidana penjara maksimal 1 tahun dan denda maksimal 100 juta rupiah kepada pelanggarnya, Aiman. Ya, Tifal, tentu ketika Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Polisi Fadil Imran telah mengatakan akan melakukan penangkapan atau upaya paksa terhadap Rizik Syihab, ini biasanya kemudian tidak dilakukan berlama-lama. Saya ingin bertanya, adakah kemudian tanda-tanda itu dilakukan di Polda Metro Jaya sekarang? Katakanlah persiapan dan lain sebagainya. Kegiatan mencolok tertentu setidaknya di sekitar gedung Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, kami belum melihat ada tanda-tanda kegiatan spesifik yang merujuk pada upaya penangkapan terhadap Rizik Syihab ataupun 5 tersangka lain yang berurusan dengan hukum atas kasus dugaan pelanggaran protokol kesehatan di kawasan Petamburan ini. Ini juga merujuk lagi pada agenda pemeriksaan saksi sebelumnya. Sempat 2 kali mangkir atau absen dari panggilan pihak penyidik Polda Metro Jaya dengan alasan sakit. Dari pihak kuasa hukum FPI yang mewakili Rizik Syihab pribadi juga sempat menyatakan kepada penyidik bahwa alasan kesehatan yang menjadi faktor utama kenapa kemudian Rizik Syihab tidak bisa hadir begitu, karena kelelahan, masih dalam proses pemulihan, sehingga sempat waktu itu di tanggal 7 Desember 2020 saat itu seharusnya Rizik bersama dengan menantunya saat itu dimintai keterangan untuk menjadi saksi saat itu dalam kasus ini, tapi tidak diindahkan karena alasan sakit. Maka kemudian dilakukan gelar perkara esok harinya begitu, walaupun diketahui dari konfirmasi terakhir gelar perkara ternyata sudah dilakukan pada tanggal 7 Desember 2020. Nah, disitulah kemudian polisi melakukan ekspos terhadap seluruh keterangan saksi sampai akhirnya ditetapkanlah Rizik sebagai tersangka. Tapi kalau kita bicara spesifik kegiatan saat ini, belum ada kegiatan apapun yang mencolok dengan indikasi menuju pada penangkapan ke-6 tersangka ini, Aiman. Baik, terima kasih. Tifal Soesa melaporkan langsung dari Polda Metro Jaya di Jakarta. Terima kasih. Saudara, pemimpin Front Pembela Islam Rizik Syihab telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kerumunan di Petamburan, Jakarta Pusat. Seperti apa tanggapan Rizik Syihab terkait dengan pernyataan polisi yang akan melakukan upaya paksa atau penangkapan? Di manakah Rizik Syihab saat ini? Kita akan berbincang dengan Ketua Bantuan Hukum FPI Sugito Atmo Prawiro serta Komisioner Kompolnas Pungki Indarti. Selamat malam Bapak dan Ibu. Saya ingin ke Pak Sugito dulu. Pak Sugito, ini keberadaan Habib Rizik belum diketahui. Apakah kemudian sudah disampaikan akan pesan yang dikatakan oleh Polda Metro Jaya akan menggunakan upaya paksa atau penangkapan? Beliau sudah mendengarkan itu dari tim dan beliau sudah mengerti itu. Kalau itu memang bagian dari prosedur yang dilakukan oleh pihak kepolisian, beliau siap, itu adalah sebuah keputusan hukum. Tapi tentunya kita juga harus mensikapi dengan fair bahwa terhadap yang terkait dengan protokol kesehatan di tahapan pilkada dengan cukup banyak. Tapi kenapa hanya Habib Rizik yang dikejar dan hanya Habib Rizik yang ditetapkan sebagai tersangka dengan proses yang begitu cepat? Mungkin itu yang akan menjadi stressing point dari tim, bahwa
yang penting ada keadilan hukum. Jangan sampai ada tebang pilih, dan kalau proses itu memang itu bagian dari keadilan, nggak ada masalah. Oke, jadi Habib Rizik sudah mengatakan siap ketika kemudian datang ataupun misalnya dilakukan penahanan? Kalau mengenai masalah datang dilakukan penahanan, belum sampai ke situ. Kami hanya menyampaikan ini ada pemanggilan informasi dari pihak kepolisian dan sudah ada penetapan tersangka. Tidak masalah, dia hanya menyampaikan semacam itu. Karena begini Pak Sugito, kan ada pasal 160 soal penghasutan. Ancaman hukumannya di atas 5 tahun penjara, 6 tahun itu. Dan itu kemudian memiliki hak bagi polisi untuk kemudian melakukan penahanan. Ini yang kemudian akan bisa jadi kemudian dilakukan. Pasti saya yakin karena Anda juga orang hukum, kemudian juga Habib Rizik banyak juga dikelilingi oleh orang yang ahli hukum, tahu bahwa akan mungkin sekali dilakukan penahanan terhadap Habib Rizik. Oh, sangat tahu. Apalagi itu sudah ketika pasal 160 mengenai masalah penghasutan. Ya. Kalau misalnya dalam prosesnya, polisi punya hak untuk bisa langsung menahan. Tidak ada masalah. Itu bagian dari risiko perjuangan yang Habib Rizik juga tahu itu. Oke, saya ke Komisioner Kompolnas, Mbak Pungki. Mbak Pungki, ini cukup mengejutkan juga karena ada pasal-pasal yang terkait dengan kerumunan, ya. Tapi juga kemudian muncul pasal 160 soal penghasutan. Mungkin bisa disampaikan penghasutan yang mana yang dimaksud oleh polisi? Mungkin Anda sudah mendapatkan informasi, Mbak Pungki? Kalau seperti itu adalah materi dari penyidikan dan saya rasa sebaiknya Polri sendiri yang melakukan memberikan keterangan terkait dengan hal itu. Oke. Nah, kalau saya melihatnya adalah ini sebagai sebuah proses ya. Artinya kan beberapa waktu yang lalu kan juga sudah dilakukan upaya bagi polisi untuk mendengar keterangan-keterangan dari saksi-saksi, kemudian mendapatkan bukti-bukti dan sudah ada gelar perkara. Nah, ketika dari hasil semua itu dirangkum dan kemudian diputuskan menaikkan status HRS ini sebagai tersangka, maka ya ini sebagai konsekuensi dari tadi yang sudah dilakukan, ada pemeriksaan-pemeriksaan, kemudian juga sudah ada hasilnya. Nah, saya melihat di sini prinsip equality before the law itu sudah diterapkan dan saya berharap memang di sini MRS dapat kooperatif dengan penyidik dan kebetulan ada lawyer beliau. Saya berharap ini juga bisa dipatuhi dan kemudian secara smooth kemudian proses lidik-lidik bisa dilakukan dengan menjadi baik. kewajiban warga negara. Meskipun juga kemudian ada pertanyaan, ada analisa di luar sana ketika kemudian menggunakan pasal-pasal soal kerumunan maka hukumannya di bawah 5 tahun penjara semua. Artinya tidak bisa dilakukan penahanan. Lalu masuk ke pasal 160 di mana hukumannya di atas 5 tahun penjara sehingga targetnya adalah bisa ditahan Habib Rizik Syihab. Bagaimana Anda menanggapi ini? Saya melihat ini kaitannya dengan ada kumulasi ini ya, tindakan-tindakan ya, termasuk juga nantinya mungkin akan dibuktikan oleh lawyernya di persidangan. Nah, termasuk juga misalnya ketika penyidik datang ke Petamburan misalnya menyerahkan surat panggilan, ternyata kemudian dihadang dan tidak diperbolehkan masuk. Nah, itu masuk bisa penghasutan itu? Artinya kan pimpinan atau tuan rumah atau penyelenggara ini kan beliau dan kemudian juga nanti bisa dibuktikan lah apakah tapi itu berpotensi untuk masuk ke pasal penghasutan. Anda mengatakan seperti itu? Menghalangi itu apakah atas perintah MRS misalnya seperti itu. Tapi untuk secara clear saya yang pastinya nanti di polisi juga mendengar dari penyidik. Saya ke Bung Sugito. Bung Sugito, kalau pertanyaan yang sama, ketika kemudian menggunakan pasal kerumunan maka semuanya di bawah 5 tahun penjara, tapi ketika masuk pasal 160 maka di atas 5 tahun penjara bisa ditahan. Jadi begini, sebenarnya seperti yang disampaikan tadi oleh Mbak Pungki, itu penetapan mengenai pasal 160 itu sudah di awal. Jadi bukan pada waktu pemanggilan yang katanya... Anda sudah mengetahui itu? Itu sejak awal? Sudah. Kan sudah ada itunya, sudah ada yang awal itu saya dikirim. Oke, kalau gitu Anda tahu dong di mana pasal penghasutannya? Yang pada poin mana? Ini saya justru menanyakan mengenai masalah penghasutan terhadap pemerintahan yang sah itu yang mana? Apakah hanya sekedar dimasukkan supaya bisa menahan atau memang ada bukti lain yang bisa mendukung bahwa Habib Rizik menghasut itu yang kami masih pertanyakan itu. Masih menggali sebenarnya yang mana, ceramah yang mana yang dianggap itu menghasut.
Jadi kalau tadi Anda katakan Mbak Pungki misal mengatakan bahwa ada menghalangi kedatangan para penyidik untuk memberikan surat, sebenarnya pasal 160 itu sudah sebelum kejadiannya, sebelum kejadian itu. Sudah ada. Anda yakin betul dengan itu? Yakin di pemanggilan pertama. Oh, tertulis ya pasalnya ya? Ya, sudah. Karena itu pasal yang paling berat yang dikenakan pada Habib Rizik. Yang lain kan pasal kerumunan hanya sekitar setahun penjara atau 100 juta rupiah dendanya. Dan sudah denda, termasuk ada pasal 216. Jadi ada 3 pasal. Iya, 216 juga kan di bawah 5 tahun penjara. Hanya betul. 6 bulan kalau tidak salah. Bahkan di bawah 1 tahun. Ini yang menarik pasal 160. Kita harus menggali sisi mana sehingga dikatakan Habib Rizik itu menghasut. Setelah mungkin lebih dari 1 pekan ada pasal 160, Anda tidak berusaha untuk mencari tahu, mungkin Anda komunikasi dengan penyidik penghasutan yang mana mungkin yang kemudian menjadi dasar penetapan pasal 160? Saya belum mendapatkan informasi dari penyidik karena pada waktu itu kami juga berpikir ini masalah yang mana, dan saya juga nanti setelah adanya penetapan tersangka terhadap Habib Rizik, kami akan berdiskusi sama beliau tentunya dalam waktu dekat ini. Berarti kalau pasal 160 yang memiliki konsekuensi di atas 5 tahun penjara dan bisa ditahan, artinya Habib Rizik sudah tahu. Tim kuasa hukumnya saya yakin kemudian sudah juga menyampaikan kepada Habib Rizik, Bib, ini ada pasal 160, maka sewaktu-waktu Anda bisa ditahan. Saya yakin bahwa kuasa hukum, tim penasihat hukum setelah menyampaikan itu kepada Habib Rizik, dan saya ingin mengetahui apa jawaban dari Habib Rizik. Selepas jeda, saya akan segera kembali, tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Malam.